Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, saya Elida Manik, SPD, CGP Angkatan 3, Kabupaten Kampar. Pada kali ini, saya akan membuat video untuk mewawancarai rekan kerja saya terkait kasus dilema etika yang dialami Ibu Tati. Dan pada saat ini saya akan bersama dengan rekan saya, Pak Puji, akan melakukan wawancara secara singkat. Selamat pagi Pak Puji, apa kabarnya? Selamat pagi Bu, sehat-sehat. Begini Pak Puji, ini ada kasus, yaitu kasus dilema etika yang dialami oleh Ibu Tati. Nah, nanti di sini saya ingin meminta tanggapan Pak Puji untuk kasus yang dialami Bu Tati tersebut. Nah, baiklah Pak Puji. Nah, di sini Pak Puji saya meminta tanggapan Bapak terhadap kasus yang dialami Ibu Tati ini. Coba Bapak jelaskan bagaimana tanggapan Bapak. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih juga Pak. Melihat kasus yang saya tengok dari kejadian Ibu Tati tersebut, menurut saya sebagai guru tetangganya, langkah pertama tentu memberitahu Ibu Tati terhadap kondisi anak yang Ibu Tati beri sanksi tersebut. Jadi setelah saya beritahu kepada Ibu Tati untuk memperhatikan anak tersebut, nah, seyogianya kita sarankan Ibu Tati menghentikan hukuman tersebut, langkah pertama. Kemudian langkah kedua, saya memohon kepada Ibu Tati kesediaannya Ibu Tati untuk bersharing atau berbagi waktu, melakukan diskusi ketika pembelajaran sudah selesai, itu untuk membahas masalah anak tersebut. Setelah Ibu Tati bersedia, kita memberi kesepakatan untuk melakukan diskusi. Kita lakukan diskusi 4 mata. Nah, di situ barulah saya tanyakan pandangan saya tentang hukuman yang diberikan kepada siswa tersebut. Jadi pandangan saya terhadap siswa tersebut, menurut saya tidak bisa disamakan antara satu siswa dengan siswa yang lain, karena kekuatan fisik dan mental satu siswa dengan siswa lain itu berbeda. Jadi tidak boleh disamaratakan. Kemudian saran dari saya, jika ingin memberikan hukuman kepada siswa, maka hukuman yang bersifat mendidik, di mana di samping siswa menjalani hukuman, tetapi siswa juga merasa belajar. Nah, eksploitasi fisik tadi itu menurut saya kurang tepat. Sebaiknya siswa diberikan hukuman misalnya menghafal Pancasila, atau menghafal mungkin perkalian, atau menghafal materi-materi yang lain yang ada kaitannya dengan materi yang sedang diajarkan ibu. Tema apa yang ibu sedang ajarkan misalnya. Nah, itu. Atau dia bisa juga kita suruh menuliskan di luar, boleh juga. Atau kita bisa juga suruh dia kawannya, misalnya biasa kita gunakan kawan guru ketua kelasnya untuk membantu seperti itu. Banyak cara yang bisa digunakan untuk memberi sanksi kepada anak. Yang penting si anak merasa dia bersalah dan dia ingin memperbaiki diri. Jadi konsep mendidik itu di situ. Jadi ada dia merasa bersalah sehingga dia akan memperbaiki diri di hari kemudian. Kalau indikasi itu sudah ada pada diri si anak, itu berarti sudah ada tanda atau bukti awal bahwa anak itu sudah mengalami perubahan, dan kita tidak menghendaki perubahan anak itu dalam waktu cepat, waktu yang singkat. Nah, perubahan itu akan dilakukan. Setiap manusia ada yang cepat atau lambat. Yang penting kita bisa mengidentifikasi perubahan
dari kondisi kurang baik menjadi lebih baik, dari kondisi kurang patuh menjadi lebih patuh, dari kondisi kurang antusiasme menjadi lebih antusiasme dan lebih bersemangat dalam belajar. Itu sudah ada indikasi bahwa anak itu sudah mengalami perubahan. Saya rasa itu yang bisa saya. Saya setuju memang dengan pendapat Pak Puji bahwa seperti yang kita ketahui pada saat ini kalau memberi hukuman fisik itu tidak boleh ya kan Pak ya. Kita harus memberi fisik secara mendidik, kita harus memberi hukuman secara mendidik ya Pak ya. Saya juga memang setuju sama Bapak, di mana nanti menurut Bapak tadi jika ada waktu yang panjang, Bapak akan mengajak Bu tadi untuk berdiskusi ringan, ya kan Pak, untuk menanyakan masalah tersebut. Karena itu juga berguna juga bagi kita di sekolah sama guru-guru lain supaya kejadian itu tidak terulang lagi. Berarti intinya di sini saya dapat mengambil kesimpulan paradigma dilema etika yang dialami oleh Bu Tati ini, yang mungkin saya ambil sebenarnya keadilan lawan rasa kasihan dan juga memerlukan jangka panjang dan jangka pendek. Nah, semoga hasil wawancara kita pada hari ini sangat bermanfaat, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas tanggapan yang Bapak berikan. Semoga kita dapat menerapkannya di sekolah kita ini dan melaksanakannya dengan baik. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Pak Puji atas waktunya untuk melakukan wawancara pada saya ini, yaitu tentang kasus dilema etika yang dialami oleh. Terima kasih Pak Puji.